Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena pada saat ini, walaupun hanya melalui sosial media, tetapi Engkau menggerakkan hati kami untuk beribadah dan akan mendengarkan sabda firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kepadamu, urapilah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukanlah kami untuk dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Karena di dalam kehidupan ini, kami sangat membutuhkan firman-Mu yang mengarahkan hidup kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah pada saat ini, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan membuka Alkitab yang saya ambil dari kitab Filemon, pasalnya yang ke-1, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Filemon 1 ayat 8 sampai 16. Bunyinya demikian. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kita pada saat ini, kita kembali beribadah dari rumah kita masing-masing. Tetapi dimanapun kita beribadah,
biarlah hati kita akan selalu terarah kepada Tuhan. Dan di dalam perenungan kita pada saat ini, mari kita belajar dari kitab yang sangat pendek, yang hanya terdiri dari 1 pasal saja dan 25 ayat, yaitu surat Filemon. Tapi saudara-saudara, biarpun surat ini sangat pendek, hanya 1 pasal saja, tapi di sini saudara-saudara memuat pesan-pesan yang sangat baik untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Kita tahu Rasul Paulus di penjara bukan karena dia melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi Rasul Paulus di penjara karena Injil Kristus. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat ketika Rasul Paulus berada di penjara, maka dia menuliskan surat kepada Filemon. Filemon ini, dia adalah seorang yang berkebangsaan Yunani, yang merupakan anggota jemaat Kolose. Dan kalau kita lihat tentang Filemon ini adalah termasuk seorang yang kaya. Dia adalah seorang tuan tanah. Dan walaupun di dalam kehidupannya dia adalah seorang kaya, tetapi dia bukan seorang kaya yang pelit. Tetapi di dalam kehidupannya, dia merasakan berkat-berkat yang Tuhan berikan, maka dia banyak menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan jemaat Kolose. Keluarganya menjadi berkat bagi persekutuan orang-orang percaya yang ada di Kolose, di mana rumah daripada Filemon ini juga dipakai sebagai tempat beribadah. Karena pada waktu itu belum ada gereja, tetapi mereka beribadah di rumah Filemon. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dan kalau kita lihat di dalam pembacaan kita tentang Onesimus, dia adalah budak daripada Filemon. Dan dikatakan bahwa Onesimus ini, dia pernah melakukan suatu kesalahan yang besar. Pada waktu itu, dia melakukan kesalahan kepada Filemon. Dia pernah mencuri dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena dia merasa dia melakukan kesalahan, sehingga dia lari dari Onesimus. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tentunya tindakan yang dilakukan oleh Onesimus ini
merugikan Filemon. Tetapi kita lihat di dalam pelarian ini, Onesimus dia berjumpa dengan Rasul Paulus ketika berada di penjara. Tapi saudara-saudara, perjumpaan antara Onesimus dengan Rasul Paulus ketika berada di penjara membawa suatu perubahan yang besar di dalam kehidupan Onesimus. Jadi saudara-saudara, kita lihat Rasul Paulus, walaupun dia berada di dalam penjara, dia tetap melaksanakan tugas pelayanannya, tugas tanggung jawabnya sebagai alat Tuhan untuk menyaksikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, untuk mewartakan Injil walaupun dia berada di dalam penjara. Inilah yang kita lihat. Sehingga saudara-saudara, ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara, dia mampu untuk memenangkan jiwa-jiwa pada waktu itu. Sehingga kita lihat perjumpaan Onesimus dengan Rasul Paulus membawa suatu perubahan besar di dalam pribadi Onesimus. Onesimus akhirnya lebih mengenal Tuhan Yesus secara mendalam dari Rasul Paulus. Sehingga Paulus menyebut Onesimus sebagai anaknya. Ayat 12 tadi Paulus menyebut sebagai buah hatinya. Saudara-saudara, hal ini dilakukan Paulus oleh karena Rasul Paulus dia melihat bagaimana keseriusan daripada Onesimus. Itulah sebabnya Rasul Paulus melihat bagaimana benar-benar Onesimus dia bertobat. Dia menjadi seorang yang berguna di dalam pelayanan. Dia membantu Rasul Paulus. Benar-benar kehidupannya yang lama, dia yang dahulunya sebagai seorang pencuri, mampu untuk membaharui diri, menjadi alat Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi murid Paulus yang sangat dikasihi oleh Paulus, sehingga dia katakan buah hatinya. Itulah sebabnya saudara-saudara, surat Filemon ini merupakan surat permohonan Paulus kepada Filemon agar Filemon ini dapat menerima kembali Onesimus. Paulus di sini dia memberikan rekomendasi yang baik karena dia sangat meyakini bagaimana perubahan sikap, perubahan diri dari Onesimus yang benar-benar sudah bertobat. Jadi saudara-saudara, kita lihat di dalam pembacaan kita, Paulus ingin agar supaya Filemon menerima Onesimus dengan penuh kasih. Kasih yang benar-benar keluar dari hati, yang memaafkan kesalahan Onesimus di masa-masa yang lalu. Jadi Rasul Paulus menginginkan agar supaya perbuatan kasih yang akan dilakukan oleh Filemon kepada Onesimus itu benar-benar dari hatinya yang memaafkan, bukan karena Rasul Paulus. Agar supaya tidak muncul perkataan, kalau bukan Rasul Paulus saya tidak mau memaafkan. Jadi saudara-saudara, di sini Rasul Paulus mengharapkan, menginginkan antara Filemon dan Onesimus menjadi saudara,
saudara di dalam Tuhan, saudara di dalam iman, saudara di dalam pelayanan, bukan lagi antara tuan dan hamba. Saudara-saudara, sikap Rasul Paulus di sini adalah cerminan dari sikap Yesus yang mengasihi. Dan inilah saudara-saudara yang harus dilakukan sebagai anak-anak Tuhan, yang harus dilakukan di dalam pelayanan-pelayanan kita sebagai umat Tuhan. Agar supaya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini akan boleh nyata, akan boleh nampak kerajaan damai sesuai dengan teladan dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita meneladani tokoh-tokoh di dalam surat Filemon ini. Karena pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah tanggung jawab kita sebagai gereja, kita membutuhkan sikap-sikap seperti tokoh-tokoh ini. Kita membutuhkan sikap seperti Rasul Paulus yang menjadi teladan di dalam hal menerima orang-orang yang berlatar belakang buruk, seperti Onesimus. Kita lihat sikap dari Rasul Paulus ini, dia merangkul yang tidak berguna menjadi berguna. Karena itu saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di sini, dia ingin menyatukan Filemon dan Onesimus. Ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan, sebagai alat Tuhan. Karena itulah yang Tuhan Yesus ajarkan. Karena setiap hari Minggu saudara-saudara, kita selalu berdoa, doa Bapa kami. Dan di dalam isi daripada doa Bapa kami itu, kita selalu berdoa, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi saudara-saudara, jadi pertanyaan, benarkah kalimat di dalam doa ini kita mampu terapkan di dalam kehidupan kita yang nyata? Karena seringkali saudara-saudara yang muncul, kadang-kadang kita tidak mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi doa kita. Kita lihat saudara-saudara di dalam pembacaan kita. Rasul Paulus, dia tidak menghakimi Onesimus, tetapi dia membimbing Onesimus dengan penuh kasih. Onesimus dibentuk, Onesimus diproses oleh Allah sebagai tanah liat yang menjadi bejana dalam tangan Tuhan. Karena itu saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, diperlukan Onesimus yang siap menjadi tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan kita, harus ada perubahan di dalam hidup dari orang-orang percaya. Kita yang berdosa diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Seperti Onesimus yang dulu tidak berguna menjadi berguna. Firman Tuhan ingatkan kita semua agar di tengah-tengah keberadaan kehidupan kita, kita mengalami kemajuan iman. Bahkan firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita
menerima antara satu dengan yang lain. Saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Dan biarlah kita menjadi teladan bagi mereka-mereka yang membutuhkan hal-hal yang menjadi contoh. Dan firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita semua agar supaya apapun yang terjadi, biarlah kita tidak melihat lagi ke belakang, biarlah kita saling mengampuni, biarlah kita saling merangkul demi keutuhan, demi gereja Tuhan yang harus bersaksi bagi dunia ini. Jadi saudara-saudara, perubahan terjadi kepada Onesimus. Biarlah perubahan itu juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Karena siapakah kita? Banyak hal yang kita lakukan yang menyakitkan hati Tuhan, yang membutuhkan pembaharuan di dalam hidup ini. Jadi saudara-saudara, perubahan-perubahan bukan hanya untuk orang lain, tetapi mulai dari diri kita sendiri. Rasul Paulus memohon kepada Filemon agar menerima kembali Onesimus. Firman Tuhan memohon kita semua untuk saling menerima agar tercipta kasih persaudaraan di antara kita. Karena itu kita suka menyanyi, dalam Yesus kita bersaudara. Biarlah kita terus bersaudara di dalam Tuhan. Biar kita terus disatukan oleh Tuhan dalam segala perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Agar nama Tuhan yang selalu kita puji dan kita muliakan. Saudara-saudara, kita harus benar-benar menyadari bahwa kita dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita diampuni oleh Tuhan Yesus. Biarlah hal itu yang mendorong kita untuk saling mengasihi, mengampuni antara satu dengan yang lain. Tanpa pengampunan dan kasih, saudara-saudara, persekutuan yang indah tidak akan terwujud. Saya pernah baca ulasan begini. Kalau kamu ingin mencari sahabat baik, setelah dicari kemana-mana tidak ketemu, maka yang terbaik adalah mulai dari diri sendiri untuk menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Maka mulai saat itu ada satu sahabat baik di dunia, yaitu dirimu sendiri. Sehingga di dalam kehidupan perubahan-perubahan dapat terjadi dimulai dari diri kita sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin.